Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya damai dan sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita semua. Ada sebuah video dengan judul yang benar-benar fantastik, mengundang rasa penasaran, dan pastinya syarat dengan argumen yang benar-benar ilmiah jika kita tertarik dengan judulnya ya. Karena bersumber dari seorang yang digadang-gadang sebagai Zakir naiknya Indonesia, dengan kecerdasan bidang ilmu kristologi di atas rata-rata. Udah pakai ilmu ditambah kristologi pula ya kan. Nah, di video ini orang ini yang disebut sebagai pakar ya, sebagai ahlinya ahli, seperti Moko Ginta dan kawan-kawan, Bangun Samudra, Sanihu Munir, yang seenak udelnya menafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan pikirannya, bernama Ustadz Anwar Lutfi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu pakar kristologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pakar itu berarti ahli atau spesialis. Nah, kristologi sendiri berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus, secara khusus Yesus ya. Mengaku ahli atau spesialis pada bidang tertentu, Anda harus punya bukti, Pak. Jangan seperti sales kosmetik atau pemutih kulit yang teriak-teriak, ini barang bagus, ini barang bagus. Padahal setelah dipakai, kulitnya melepuh, rusak. Apalagi bilang kristologi. Penelitian apa yang sudah Anda lakukan? Mana disertasi Anda yang telah lolos uji? Berapa tahun Anda meneliti tentang Kristus secara khusus itu? Apa yang Anda ucapkan dalam video ini saja menunjukkan bahwa Anda tidak ngerti atau tidak tahu apa-apa tentang Kristen atau kristologi itu. Jadi jangan ngaku-ngaku pakar lah. Bikin malu, Pak. Malu-maluin. Nah, teman-teman, dalam video ini Anda bisa lihat kualitas seorang pakar ini. Saya akan ajari dia, berikan dia edukasi. Bukan saya sombong ya, enggak, tapi biar dia berhenti mengobok-obok Alkitab dan menafsirkan Alkitab semaunya sendiri. Berikut videonya. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati disalib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabakhtani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus, baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah
kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Kadang-kadang saya suka ketawa, makanya saya suka nonton videonya apologet muslim ini untuk menghibur. Kalau lagi boring, untuk hiburan, lebih lucu dari stand up comedy. Nah teman-teman, for your information, kata Eloi Eloi lama sabachthani atau Eli Eli lama sabachthani adalah kalimat keempat yang diucapkan oleh Yesus di atas salib dari 7 kalimat terakhir Yesus di atas kayu salib. Biasanya ada 2 bualan muslim atau omong kosong muslim tentang kalimat ini. Yang pertama, menunjukkan bahwa Yesus itu ogah mati, gak mau mati dia, gak rela. Yang kedua, bahwa Yesus ini adalah Yesus yang lain, karena Yesus gak pernah panggil Bapa dengan sebutan Eli. Untuk para kristolog abal-abal ini, saya cuma mau bilang sama mereka bahwa Anda gagal paham, Pak. Anda berusaha menafsirkan ayat ini dengan konsep pikir orang Indonesia, apalagi dengan maksud yang tidak jujur. Sebagai seorang akademis, sekalipun Anda berbeda keyakinan, Anda harus membuat sebuah penelitian yang jujur, sekalipun nanti hasilnya bertentangan dengan iman Anda. Oke, apalagi Anda ahli kristologi, pakar. Yang perlu Anda ketahui, Pak Lutfi, Yesus itu orang Yahudi tulen, sejati dia. Bukan orang Arab. Dia nggak kenal dengan Muhammad. Dia nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada hubungannya dengan Al-Quran dia tuh. Yang kedua, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang berkebangsaan Yahudi, dalam budaya Yahudi, dengan konsep pikir orang Yahudi. Ketika Anda mendekati ayat ini dengan ketidakjujuran dan dengan konteks berpikir orang Indonesia, maka dapat dipastikan interpretasi Anda salah. Seorang Yahudi sejati pasti akan langsung nyambung dengan apa yang Yesus ucapkan pada saat itu. Akan paham deh, jika Yesus sedang mengutip Mazmur pasal 22, sebuah Mazmur ratapan yang dinyanyikan setiap kali orang Israel merayakan hari raya mereka yang disebut sebagai hari raya Purim. רחוק משועתי דברי שקדתי אלוהי קרא עמם ולא טעה ולילה ולא דומיה. Hari Raya Purim sendiri adalah hari raya yang diperingati oleh orang Israel sampai saat ini untuk mengenang jasa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan
atau Holocaust pada zaman Ahasuerus. Ratu Esther bertindak sebagai penyelamat dengan menyuruh orang-orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam pada saat itu. Karena pada hari yang ketiga, dia akan memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasuerus untuk meminta pengampunan atau penghapusan undang-undang yang sudah keluar untuk membinasakan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Resiko yang diambil oleh Esther adalah kematian. Kenapa? Karena undang-undang Persia pada saat itu, jika seorang sekalipun dia ratu, tidak pandang bulu, menghadap raja tanpa persetujuan, tanpa agenda, tanpa jadwal terlebih dahulu, maka konsekuensinya adalah hukuman mati. Dan itu berlaku untuk semua orang, termasuk Ratu Esther. Oleh karenanya, kalau Anda mau baca dengan lengkap kitab Esther, silakan. Di sana ada satu ayat pada Esther pasal yang 4. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Ya. Nah, Yesus merujuk Mazmur pasal 22 ini untuk mengingatkan kembali orang-orang Yahudi akan hari di mana mereka dulu lolos dari pembantaian. Yesus mengingatkan lagi dengan Mazmur ini yang dinyanyikan setiap hari raya Purim ini, bahwa dialah juru selamat yang sesungguhnya, yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dialah raja yang mereka salibkan itu. Oleh karenanya, ini sama sekali tidak berhubungan dengan sebutan Eli, Eloi kepada Yahweh, perubahan sebutan yang disebut oleh Yesus tadi. Menandakan bahwa ini bukan Yesus. Anda salah, Pak. Mazmur 22 di kalangan Yahudi dikenal sebagai Ayelet Asyakar atau rusa betina di kala fajar. Ucapan-ucapan Eli, Eli, lama sabachthani merupakan sebuah pengucapan pengharapan akan datangnya mukjizat keselamatan bersamaan dengan hadirnya sinar fajar setelah berlalunya kegelapan yang mengerikan. Maka bukan kebetulan Yesus mengutip ayat ini agar orang Israel tahu dialah keselamatan di kala fajar itu yang akan melepaskan umatnya dari hukuman. Dan bukan kebetulan nyanyian rusa di kala fajar itu diucapkan Yesus pada saat kegelapan yang menyelimuti daerah itu akan segera berakhir. Bersamaan dengan kematian Yesus, fajar keselamatan itu terbit atas manusia. Nah, saya sudah melampirkan bukti teologis tentang makna ucapan yang keempat Yesus di atas salib, Eli Eli lama sabachthani. Sekarang izinkan saya untuk melampirkan bukti-bukti secara historis di luar Alkitab, catatan di luar Alkitab yang ditulis oleh penulis-penulis non-Kristen di abad pertama dan yang berabad saat ini. Saya akan mulai dari yang pertama, dari Tacitus abad tahun ke-56. Dia menulis begini: Nero mengukuhkan kesalahan itu dan memberikan siksaan yang paling indah di kelas yang dibenci karena kekejian mereka yang disebut orang Kristen oleh rakyat. Kristus, dari mana namanya berasal, menderita hukuman ekstrim di bawah pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kami, Pontius Pilate. Yang kedua datang dari Marbar Serapion, kira-kira tahun 73 Masehi, seorang filsuf Stoikisme berasal dari Syria yang pada waktu itu merupakan salah satu provinsi di Romawi. Dia menulis surat dalam bahasa Syria kepada putranya, dan surat itu sekarang ada di British Museum.
apa keuntungan yang didapat orang Athena dengan membunuh Sokrates yang untuknya mereka dibayar dengan kelaparan dan sampar, atau orang-orang Samos oleh pembakaran Pitagoras karena negara mereka benar-benar tertutup pasir hanya dalam 1 jam, atau orang-orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana karena kerajaan mereka diambil pada saat itu, dan seterusnya. Yang ketiga datang dari Josephus Flavius atau Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi sekitar abad pertama tahun 93 Masehi. Sekarang ada sekitar ini, waktu-waktu ini, Yesus seorang yang bijaksana, dia menarik baginya banyak orang Yahudi dan banyak orang bukan Yahudi, dan ketika Pilatus atas saran dari orang-orang utama di antara kita telah mengutuk dia ke salib. Kemudian ada juga dari Lucianus dari Samosara 115 Masehi dan 200 Masehi. Kemudian ada juga di Talmud Babilonia laporan tentang penyaliban Yesus. Nah, di era modern ini ada seorang profesor yang bernama Bart Ehrman yang sering dibangga-banggakan oleh kaum muslim. Ehrman adalah seorang pakar sejarah abad pertama dan juga pakar perjanjian baru, sekalipun dia telah menyangkal imannya kepada Yesus Kristus. Yang sering kalian bangga-banggakan itu. Dia mengutip seperti ini. Unsur paling pasti dari tradisi tentang Yesus adalah bahwa ia disalibkan atas perintah prefek Romawi Yudea, Pontius Pilatus. Penyaliban secara independen dibuktikan dalam berbagai sumber dan bukan jenis hal yang ingin dibuat orang percaya tentang orang yang dinyatakan sebagai anak Allah yang kuat. Nah, saya telah membuktikan bukti-bukti penyaliban Yesus dari luar Alkitab secara historis. Sekarang, sebuah pertanyaan untuk Anda, Pak Lutfi dan teman-teman muslim yang lain. Jika menurut Quran, Isa alaihissalam tidak disalib dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia diserupakan dengan orang lain, pertanyaannya adalah siapakah orang tersebut dan kenapa orang yang diserupakan itu tidak teriak-teriak protes? Silakan jawab dengan bukti dan fakta, bukan hanya klaim semata. Kristus adalah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya.